Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas tentang kasus wanita karir. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada Akiala Fadiyahaya, yang kedua Fadila Izulutfiah, dan yang ketiga Sarah Aida Salsabila. Materi yang akan dibahas yang pertama ada pengertian wanita karir, yang kedua penyebab seseorang menjadi wanita karir, yang ketiga karir wanita dalam perspektif Islam, yang keempat menyeimbangkan diri antara karir dan keluarga, yang kelima dampak positif dan negatif wanita karir, yang keenam kasus wanita karir di masa kini. Pengertian wanita karir. Wanita karir adalah wanita yang mampu mengelola hidupnya secara menyenangkan atau memuaskan, baik di dalam kehidupan profesional atau pekerjaan di kantor maupun di dalam membina rumah tangganya. Pada masa Rasulullah sendiri, ada banyak wanita yang juga dikenal sebagai wanita karir, di antaranya yaitu Siti Khadijah. Penyebab seseorang menjadi wanita karir. Yang pertama, untuk mengisi waktu. Biasanya alasan ini dikemukakan oleh seorang wanita yang suaminya bekerja kantor, tetapi ia bingung ingin mengisi waktunya dengan apa. Dan sang suami mengizinkan istrinya untuk bekerja karena pekerjaan sang istri tidak mempengaruhi kewajibannya di rumah. Yang kedua, untuk menambah kebutuhan keluarga. Biasanya dilakukan oleh wanita yang bersuami, tetapi kebutuhan belum tercukupi, baik untuk anak maupun kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, untuk menafkahi keluarga. Biasanya dilakukan oleh seorang wanita yang benar-benar tidak bersuami atau memiliki suami yang sedang sakit dan tidak mampu menafkahi keluarga secara lahir. Yang keempat, dibutuhkan oleh masyarakat. Ada beberapa karir yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Misalnya seperti perawat, dokter, guru, dan pekerjaan lain sesuai kodrat wanita. Selanjutnya adalah karir wanita dalam perspektif Islam. Dinul Islam menghendaki agar wanita melakukan pekerjaan atau karir yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya dan tidak mengukung haknya di dalam bekerja, kecuali pada aspek-aspek yang dapat menjaga kehormatan dirinya, kemuliaannya, dan ketenangannya serta menjaganya dari pelecehan dan pencapakan. Maka, selagi wanita tidak atau belum bersuami dan tidak di dalam masa iddah karena diceraikan oleh suami atau suaminya meninggal, maka nafkahnya dibebankan ke atas pundak orang tuanya atau anak-anaknya yang lain berdasarkan perincian yang disebutkan oleh para ulama fikih kita. Bila si wanita ini menikah, maka sang suamilah yang mengambil alih beban dan tanggung jawab terhadap semua urusannya. Dan bila dia diceraikan, maka selama masa iddah atau menunggu, sang suami masih berkewajiban memberikan nafkah, membayar mahar yang tertunda, memberikan nafkah anak-anaknya, serta membayar biaya pengasuhan dan penyusuan mereka. Sedangkan si wanita tadi tidak sedikit pun dituntut dari hal tersebut. Selain itu, bila wanita tidak memiliki orang yang bertanggung jawab terhadap kebutuhannya, maka negara Islam yang berkewajiban atas nafkahnya dari Baitul Mal kaum muslimin. Materi selanjutnya adalah menyeimbangkan diri antara karir dan keluarga. Yang pertama, memenuhi adab seorang wanita saat keluar rumah. Seorang wanita saat di luar rumah harus menjaga adabnya, seperti cara bicaranya, menutup aurat, sopan santun, dan lain-lainnya. Yang kedua, mendapatkan izin dari suami atau walinya. Wanita saat bekerja di luar rumah harus mendapatkan izin dari suami atau dari keluarganya. Jika tidak, dia tidak diperbolehkan untuk keluar karena akan mengundang banyak fitnah. Yang ketiga, menghindari campur baur dengan pria. Sebaiknya wanita saat memilih pekerjaan harus mengetahui batasan-batasannya. Tidak boleh keluar rumah saat bersama dengan para lelaki, pulang dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dan lain-lain. Yang keempat, tidak menimbulkan fitnah. Seorang wanita saat di luar rumah tidak boleh berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Misalnya saat pulang kerja, dia pulang bersama teman laki-lakinya.
atau bercanda-canda bersama teman laki-lakinya itu tidak diperbolehkan. Yang kelima, tetap menjalankan kewajibannya di rumah. Untuk para wanita yang masih belum menikah, dia memiliki kewajiban untuk mengurus keluarganya atau orang tuanya yang ada di rumah. Dan untuk para wanita yang sudah menikah, mereka berkewajiban untuk mengurus suaminya dan mengurus anak-anaknya. Dampak positif dan negatif wanita karir. Dampak positif pertama terhadap kondisi ekonomi keluarga. Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang kebutuhan yang lainnya. Kesejahteraan manusia dapat tercipta manakala kehidupan ditunjang dengan perekonomian yang baik pula. Dengan berkarir, seorang wanita tentu saja mendapatkan imbalan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menambah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, sebagai pengisi waktu. Pada zaman sekarang ini, hampir semua peralatan rumah tangga memakai teknologi yang mutakhir, sehingga tugas wanita dalam rumah tangga menjadi lebih mudah dan ringan. Belum lagi mereka yang menggunakan jasa pembantu rumah tangga. Tentu saja tugas mereka di rumah akan menjadi sangat berkurang. Hal ini bisa menyebabkan wanita memiliki waktu luang yang sangat banyak dan seringkali membosankan. Maka untuk mengisi kekosongan tersebut diupayakanlah suatu kegiatan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia. Jenjang pendidikan yang tiada batas bagi wanita telah menjadikan mereka sebagai sumber daya potensial yang diharapkan dapat mampu berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan serta dapat berguna bagi masyarakat, agama, nusa, dan bangsa. Yang keempat, percaya diri dan lebih merawat penampilan. Biasanya seorang wanita yang tidak aktif di luar rumah akan malas untuk berhias diri karena ia merasa tidak diperhatikan dan kurang bermanfaat. Dengan berkarir, maka wanita merasa dibutuhkan dalam bermasyarakat sehingga timbullah kepercayaan diri. Wanita karir akan berusaha untuk mempercantik diri dan penampilannya agar selalu enak dipandang. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, terhadap anak. Seorang wanita karir biasanya pulang ke rumah dalam keadaan lelah setelah seharian bekerja di luar rumah. Hal ini secara psikologis akan berpengaruh terhadap tingkat kesabaran yang dimilikinya, baik dalam menghadapi pekerjaan rumah tangga sehari-hari maupun dalam menghadapi anak-anaknya. Jika hal itu terjadi, maka sang ibu akan mudah marah dan berkurang rasa pedulinya terhadap anak. Yang kedua, terhadap suami. Di kalangan para suami, wanita karir tidaklah mustahil menjadi suatu kebanggaan bila mereka memiliki istri yang pandai, aktif, kreatif, dan maju serta dibutuhkan masyarakat. Namun, di lain sisi, mereka mempunyai problem yang rumit dengan istrinya. Mereka juga akan merasa tersaingi dan tidak terpenuhi hak-haknya sebagai suami. Sebagai contoh, apabila suatu saat seorang suami memiliki masalah di kantor, tentunya ia mengharapkan seseorang yang dapat berbagi masalah dengannya. Atau setidaknya ia berharap istrinya akan menyambutnya dengan wajah berseri sehingga berkuranglah beban yang ada. Hal ini tak akan terwujud apabila sang istri pun mengalami hal yang sama. Jangankan untuk mengatasi masalah suaminya, sedangkan masalahnya sendiri pun belum tentu dapat diselesaikan. Apabila seorang istri tenggelam dalam karirnya, pulang sangat letih sementara suaminya di kantor tengah menghadapi masalah yang ingin menemukan istri di dalam rumah dalam keadaan segar dan memancarkan senyuman kemesraan. Tetapi yang ia dapatkan hanyalah istri yang cemberut karena kelelahan. Ini akan menjadi masalah yang ruyam dalam keluarga. Yang ketiga, terhadap rumah tangga. Kemungkinan negatif lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari wanita karir yaitu rumah tangga. Kegagalan rumah tangga seringkali dikaitkan dengan kelalaian seorang istri dalam rumah tangga. Hal ini bisa terjadi apabila istri tidak memiliki keterampilan dalam mengurus rumah tangga atau juga terlalu sibuk dalam berkarir, sehingga segala urusan rumah tangga
terbengkalai. Untuk mencapai keberhasilan karirnya, seringkali wanita menomorduakan tugas sebagai ibu dan istri. Dengan demikian, pertengkaran bahkan perpecahan dalam rumah tangga tidak bisa dihindarkan lagi. Yang keempat, terhadap masyarakat. Hal negatif yang timbul oleh adanya wanita karir tidak hanya berdampak terhadap keluarga dan rumah tangga, tetapi juga terhadap masyarakat sekitar. Seperti hal-hal berikut. Dengan bertambahnya jumlah wanita yang mementingkan karirnya di berbagai sektor lapangan pekerjaan, secara langsung maupun tidak langsung telah mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran di kalangan pria, karena lapangan pekerjaan yang ada telah diisi oleh wanita. Kepercayaan diri yang berlebihan dari seorang wanita karir seringkali menyebabkan mereka terlalu memilih dalam urusan perjodohan. Maka seringkali kita lihat seorang wanita karir masih hidup melajang pada usia yang seharusnya ia telah layak untuk berumah tangga, bahkan memiliki keturunan. Selain itu, banyak pria yang minder atau enggan untuk menjadikan wanita karir sebagai istri mereka karena beberapa faktor, seperti pendidikan wanita karir dan penghasilan yang seringkali membuat pria berpikir 2 kali untuk menjadikan sebagai pendamping hidup. Hal ini mungkin yang menyebabkan timbulnya anggapan dalam masyarakat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang dapat diraih oleh wanita, maka semakin sulit pula baginya untuk mendapatkan pendamping hidup. Selanjutnya, kasus wanita karir di masa kini. Yang pertama, tidak menutup aurat. Masih banyak para wanita di luar sana yang tidak menjaga aurat dan adabnya saat keluar rumah dan bekerja. Dan biasanya wanita-wanita ini tidak menutup auratnya karena tuntutan dari tempat ia bekerja. Yang kedua, melupakan kewajibannya di rumah. Banyak juga para wanita yang sibuk merintis karirnya sampai lupa pada keluarganya. Para wanita ini sibuk mencapai kesuksesannya, sedangkan perannya sebagai istri dan ibu dilupakan. Yang ketiga, berbaur dengan para pria. Wanita seringkali menggunakan istilah zaman modern untuk berbaur dengan pria-pria yang bukan mahramnya. Banyak dari mereka yang pulang malam dengan teman prianya atau bersentuhan dengan pria dengan alasan hanya bercanda. Yang keempat, tidak menjaga perilakunya di depan suami. Banyak sekali wanita yang menjadi takabur karena kesuksesannya. Mereka tidak takut pada suaminya karena mereka sudah bangga dengan penghasilan yang mereka dapatkan lebih banyak dari suaminya. Kesimpulan, wanita karir adalah perempuan yang memiliki karir atau yang menganggap kehidupan kerjanya dengan serius. Berkarir bagi muslimah boleh-boleh saja asalkan tidak keluar dari koridor syariat Islam, seperti tersurat dan tersirat dalam kisah Nabi Musa dan kedua putri Nabi Syuaib. Pertama, memenuhi tata cara pergaulan yang islami, yaitu menghindari hal-hal yang bersifat jahiliyah seperti bercampur baur dengan laki-laki asing, pamer aurat, melembutkan suara dengan maksud memikat hati laki-laki, dan berduaan dengan non-muhrim. Dan kedua, mendapat izin orang tua atau suami serta menjaga pandangannya dan dengan alasan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.